Baik, ketemu lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugra 33 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di video kali ini kita akan mulai ngelanjutin tutorial tentang Odoo Development. Jadi kayaknya udah sekitar 1 bulanan gitu kan tentang Odoo Development ini ya ke stop gitu kan, karena kan saya juga bikin tutorial tentang gitu kan, tentang Odoo JavaScript frameworknya gitu. Terus juga lagi bikin video tentang FC25 gitu kan. Jadi ya nyempet-nyempetin waktunya untuk bikin tutorial gitu kan. Nah, kita akan ngelanjutin di tutorial kali ini, yaitu error management ya. Dan tentunya ya, sebenarnya kita nggak pengen kan ada yang namanya error atau bug di codingan atau custom yang kita bikin. Tapi ada kalanya kita juga butuh menghandle error tersebut gitu kan. Jadi kan kita kadang ada yang tahu errornya, kadang ada yang errornya itu bervariasi, kita nggak tahu gitu kan. Nah, itu kita bisa handling dengan beberapa exception error gitu kan. Jadi kita raise error, terus kita kasih pesannya apa gitu kan. Dan di Odoo itu pesannya untuk exception errornya Odoo itu ada beberapa. Jadi ada user error, ada validation error, access error, access denied, missing error, terus redirect warning gitu kan. Dan untuk ini semuanya, nggak semuanya sih, hampir kecuali satu redirect warning itu dia agak spesial karena dia ada return yang memang nantinya ada action yang berbeda gitu untuk redirect ke action selanjutnya. Nah, untuk user error untuk exception error yang lain itu hampir sama, tapi beda di title pop-up modalnya aja. Nah, gimana sih cara handling error di Odoo gitu kan? Oke, kita langsung aja praktekin gimana sih cara handling errornya. Oh iya, di tutorial ini sebenarnya kita santai aja ya, jadi nggak terlalu tegang gitu kan, serius tapi santai lah gitu kan. Saya juga sambil ngopi gitu biar nggak terlalu tegang. Jadi buat teman-teman juga kalau ngikutin video tutorial ini santai aja gitu, biar nggak terlalu pusing juga. Baik, kita langsung aja ya. Jadi untuk handling error management, kita tentunya di file Python-nya gitu kan. Di sini kan kita udah bikin nih di model.py ya. Kita belum rubah, saya juga belum rubah namanya, tetap models.py gitu kan. Nah, untuk ngeluarin atau kita merise error gitu kan, kita perlu import dari modul Odoo, yaitu exception. Kita tinggal tulis saja di sini. Nah, ini Odoo exception, Odoo.exception import user error. Di sini juga ada beberapa, ada validation error. Mungkin teman-teman yang pakai VS Code kalau nggak auto complete ya diketik manual, atau teman-teman kalau mau buka ininya filenya bisa dibuka, nanti kelihatan semua kelas-kelas exception errornya. Nah, terus ada lagi access error, ada juga access denied, ada missing error, sama redirect warning. Kalau yang ini ini jarang banget dipakai sih, jadi saya skip gitu kan. Oke, jadi untuk manajemen error ini sebenarnya hampir sama semuanya kecuali redirect warning. Oke, gimana sih cara implementasinya? Nah, cara implementasinya sebenarnya gini. User error itu biasanya digunain ketika ada inputan user yang yang salah lah ya. Jadi kayak kalau HTTP itu kayak 400 code gitu. Di sini sih dijelasin ya, kita baca dulu. Jadi generic error management by client gitu kan. Typically when the user tries to do something that has no sense given the current state of the record gitu kan. Jadi ini user error ini tuh lebih yang banyak banget dipakai gitu kan. Jadi contohnya misal ada contohnya, jadi ada contohnya ada field karakter gitu kan.
karakternya tuh nggak boleh lebih dari 20 karakter gitu, karena kita rise error gitu kan dengan dengan rise user error gitu kan. Walaupun bisa juga menggunakan validation error, access denied, karena yang membedakan dari kelima ini itu hanya titel nanti di modal pop-up-nya aja. Sebenarnya itu gitu kan. Tapi ya spesifik penggunaannya seperti itu. Kalau validation itu biasanya untuk constraint. Misal date start tidak boleh melebihi date end gitu kan. Terus unique number gitu kan, unique name, nah itu bisa menggunakan validation. Terus untuk access error di sini untuk rise error apa namanya, ketika akses right-nya itu nggak dapat gitu kan. Kalau access denied ini untuk contohnya login password error gitu kan, seperti itu. Untuk redirect warning ini agak spesial, dia nerima parameter, ada message-nya apa, sebenarnya ada action ID-nya, terus button text, additional context. Oke, kita langsung praktekin ya. Oke, cara praktekinnya itu saya pakai yang simple aja gitu kan. Kita bikin method, mungkin kita di action confirm aja ya. Kita akan coba satu-satu deh. Di action confirm, jadi kita akan keluarin semua rise errornya gitu kan. Nanti kita akan lihat perbedaannya kayak gimana. Untuk implementasinya seperti yang saya tadi jelaskan ya, jadi validation untuk constraint dan lain sebagainya gitu. Saya akan terapkan di satu metode karena tetap jalan kok. Misal gini, untuk kita raise error, user error, kita contohnya misal if self dot name ya, if self dot name, and kita akan ngecek karakter name-nya itu berapa length gitu, panjangnya berapa, name lebih dari, misal lebih dari 15 karakter mungkin ya, kita akan lakukan rise error. Caranya rise error, jadi bukan return ya, tapi rise gitu kan, jadi kayak mengangkat errornya lah gitu. Nah di sini tinggal isi message-nya aja, misal field name, apa tadi dikasih tuh tadi, field name is too long gitu kan. Nah terus kita akan bikin error yang kedua pakai if lagi gitu kan, jadi biar nanti yang lolos pertama lolos, yang kedua akan tetap lanjut gitu kan. If misal kita yang validation deh, if self apa ya nama field date itu, date, start date sama end date ya. Nah untuk date itu kan kalau misalnya kita ngecek lebih besar gitu sama dengan itu, kita harus ngecek dulu field date-nya itu ada atau enggak, karena kalau dia kosong gitu kan nanti non type error gitu. Start date and kita cek dulu lah ya, kita cek dulu kalau semuanya ada, terus kita cek nih if self dot start date lebih dari end date, kita akan, nah di sini kebetulan dikasih apa namanya suggestion lah sama PyCharm, jadi dipermudah gitu. Kita akan nah di sini saya nggak perlu ngetik lagi, jadi kayaknya dibantuin mungkin AI-nya atau autocomplete-nya si PyCharm. Jadi start date must be before end date gitu, jadi start date-nya tuh nggak boleh ngelebihin end date gitu kan. Oke, ini kalau misalnya lewat, kita akan bikin tadi ada apa lagi ya, ada access error, access denied, missing error gitu kan. Oke, kita akan coba sekaligus ya, jadi teman-teman boleh ikutin aja langsung gitu kan. Di ini nggak harus satu metode ya, jadi tergantung kebutuhan mau handling errornya di mana. Ini kebetulan saya menggunakan if, bisa juga nanti menggunakan try catch. Jadi try-nya berarti try-nya itu adalah ekspektasi suksesnya. Nah untuk
accept-nya itu berarti nanti kita rise gitu. Bisa juga pakai try accept. Oke, misal untuk akses apa namanya? Akses error misal. If self jangan dead lagi lah, misal apa ya? Apa ya? Misal state, jangan state sih, apa ya, ini aja deh, total ya, total. Yang penting kita munculin dulu gimana cara munculin untuk apa namanya, rise errornya kayak gimana gitu. If total lebih dari 10.000, kita akan munculin rise access denied. Oke, jadi kalau self totalnya lebih dari 10.000, kita akan munculin pop up access denied gitu. Oke. Total nggak dikasih suggestion, tidak boleh lebih dari 10.000. Oke, kita kopas atau kita bedain dikit aja. Ini misal yang total ini misal 100.000, yang ini akses tadi apa, akses error ya, dua lagi ya, ini kita samain ya. Jadi nanti teman-teman lihat aja perbedaannya tuh ada di mana. Ini 1 juta, yang ini kalau untuk detail penggunaannya teman-teman bisa baca di sini. Kalau diarahin, dikasih tahu gitu kan, misal missing record gitu kan, when you try to write a deleted record gitu. Jadi penggunaan spesifiknya seperti itu gitu. Nah, di sini yang terakhir ada redirect warning ya. Oke, redirect warning. Nah, khusus untuk redirect warning, ini kita komen aja dulu, jadi nggak pakai return. Kita yang terakhir kalau semuanya lolos berarti kita langsung redirect warning gitu. Bentar, nanti pas bikin record nggak kena, ini kan button confirm ya. Nah, untuk redirect warning itu 3 parameter yang wajib diisi dan 1 parameter yang additional, yaitu additional context gitu kan. Message-nya apa? Misal message-nya action baru atau action new ya, action to record misal, jangan deh, action to other table atau other menu ya, other menu. Nah, yang kedua itu actionnya. Nah, action ini sebenarnya action ID ya, atau teman-teman juga bisa ngirim action dalam bentuk apa namanya, dictionary gitu kan, itu bisa juga. Contohnya kebetulan saya belum bikin contoh untuk actionnya. Kita akan copy action yang ada di mana ya, udah bikin belum ya. Sebenarnya bisa kita dapetin action yang dari sini nih, mana ya, action mana, ini action ya, kita bisa dapetin action ID ini, tapi nggak langsung copy di sini ya. Caranya gini dulu, kita bikin variabel dulu, action ID. Untuk dapetin ID database-nya itu kita tinggal env.ref, terus nama modul kita tuh Odoo tutorial ya, Odoo tutorial, terus external ID-nya apa. Nah, ini tinggal ini action ya, action.id, kita tinggal ke sini aja, action ID. Terus parameter yang ketiga itu button text, jadi nanti dia ada button tambahan gitu. Kalau yang biasa tuh cuman oke atau cancel gitu kan,
oke atau ya oke doang kalau nggak salah. Nah ini ada tambahan button lagi, button teksnya misal tadi produk ya, action produk ya, produk misal produk. Nah ini additional context, bentuknya dictionary gitu kan atau objek, ini bisa dikirim bisa enggak gitu kan, ini optional aja. Oke ini udah cukup ya, semua error exceptionnya kita udah munculin, walaupun memang belum tepat penggunaannya tapi nggak masalah. Jadi nanti teman-teman tinggal eh, pilih yang mana yang sesuai dengan error management atau error exceptionnya yang mana gitu. Oke, ini karena ini Python kita perlu restart dulu service-nya. Oh ya, buat teman-teman yang runningnya menggunakan Odoo Exe, kalau misalnya ada penambahan modul baru gitu kan, itu teman-teman restartnya di service Windows-nya ya. Jadi jangan langsung buka Odoo-nya, tapi restart dulu service-nya, baru buka Odoo-nya gitu. Kita langsung masuk ke Odoo-nya. Saya kebetulan udah buka ke menu yang kita buat ya dari awal. Oke, kita akan pakai yang draft aja ya. Nah, tadi kita ngecek yang pertama itu kalau self.name-nya itu lebih dari 15 karakter. Nah, ini kan cuman 4 ya. Kita tambahin, kita confirm. Nah, kena validation error, kena user error. Ini yang pertama. Field name is too long gitu kan, jadi kena gitu kan. Nah ini titelnya invalid operation gitu kan. Next, selanjutnya, jadi pokoknya kalau user error itu pasti invalid operation. Nah kalau teksnya tergantung kita ngasih teks di dalam ininya isinya apa gitu kan. Ini bisa digabung dengan variabel isi teksnya gitu kan. Contoh misal gini. Oke teman-teman, kita di user error ini itu message-nya kita bisa gabung dengan variabel. Nah kalau saya lebih senang dengan format string gini atau menggunakan persen gitu kan, itu juga bisa gitu kan, atau concat yang lain juga bisa gitu. Nah kita akan tadi belum restart ya, kita restart dulu. Jadi pesannya kita bisa gabung dengan variabelnya. Jadi kita munculin notifikasi error, tapi kita juga kasih tahu gitu kan, ini harusnya gimana sih gitu kan, atau value-nya apa gitu kan, itu bisa. Oke, kita langsung coba confirm. Nah ini ya, new nih panjang lah gitu, jadi too long gitu kan. Oke, kita akan ke yang kedua. Start date tidak boleh lebih dari end date gitu kan. Caranya berarti yang ini kita yang ini kita normalin dulu biar nggak lebih dari 15 karakter. Terus ini kan ada start date sama end date ya, ini yang lama ya. Misal start date nya itu tanggal 26 Oktober, terus end date nya itu tanggal 25 nya, hari sebelumnya. Oke, kita confirm. Nah dia kena validation error. Teman-teman bisa lihat kan, titelnya aja yang beda sebenarnya gitu. Jadi button ini semuanya sama gitu kan, jadi pop up modalnya itu sama, kecuali ya title sama kontennya lah. Kalau kontennya kan kita yang ngisi ya, jadi beda di titelnya aja. Ini validation error gitu kan. Bisa dipindah validation error ya. Jadi biasanya untuk constraint gitu kan, misal unik gitu kan, terus nggak boleh double data atau apapun itu gitu kan. Oke, terus kita implementasi yang ini ya, yang akses denied gitu kan. Ini berarti totalnya nggak boleh lebih dari 10.000. Sorry, harusnya kayaknya kena yang atas dulu ya. Coba ini berarti kita mundurin, kenanya bukan, salah ternyata.
Saya ngisi yang mana ya? Ini total kan bener 10.000. Total 10.000 ya. If self dot total lebih dari 10.000. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti tadi muncul yang paling bawah yang redirect warning ya, yang ini. Jadi yang bawah muncul ini nggak masuk, kenapa ya? Nah, kita edit dulu ya. Kita coba yang redirect warning. Nah, kalau redirect warning itu dia auto warning aja ya. Jadi titelnya auto warning, nggak ada title errornya. Nah, ininya action to other menu. Jadi pesannya, kalau jadi yang parameter pertama tuh message-nya, pesannya lah gitu kan. Sama ini juga bisa di concat dengan karakter, dengan variabel gitu kan. Nah, bedanya dia ada satu tambahan button. Jadi bukan hanya close, tapi ada button yang kita definisiin di sini nih, products dengan action ID-nya ini. Artinya ketika kita klik button product ini, itu kita akan diarahkan sesuai dengan actionnya. Kalau actionnya salah, ya error gitu kan. Ini harusnya nggak error ya. Kita klik, nah diarahin ke menu produk. Sebenarnya teman-teman juga bisa temuin ini di modul, contohnya modul accounting ya, invoice ya. Kita akan coba deh. Oke teman-teman, jadi di invoice itu ada contohnya juga untuk yang redirect warning gitu kan. Caranya adalah teman-teman pergi dulu ke customernya. Sorry, ini buka dulu. Misal demo ya. Nah, di sini di invoicing tuh ada field ini. Sebenarnya field ini di hide, tapi ada grupnya, jadi harus di open dulu grupnya. Intinya kalau field ini kosong, nanti akan muncul notifikasi di pembuatan invoice. Contohnya adalah dengan sama yang tadi ya, auto warning. Kita pilih customernya. Nah, ini sama ya, auto warning gitu kan. Jadi di sini message-nya, terus ini buttonnya yang ada actionnya. Kalau kita klik, diarahin ke sini gitu kan, kayak gitu. Jadi samalah gitu kan konsepnya dengan yang tadi kita contohin di mana sini ya, ini produk gitu kan. Oke, itu udah 3 error, udah 3 exception error yang kita coba. Nah, kita akan coba untuk yang access denied ini. Kita pindah aja kali ya, pindah ke sini satu-satu deh. Ini kita komen aja, kita akan restart aja, nggak lama kok restartnya. Access denied kita akan coba. Nah, sorry, ini lebihin dulu ya. Nah, ini access denied, jadi hanya titelnya aja sebenarnya yang beda, isi pesannya ya tergantung kita definisinya apa gitu. Terus untuk access error juga sama, restart lagi, terus kita masuk sini, kita confirm lagi. Nah, ini access error. Jadi tadi satu lagi ada missing error. Yes, sini restart, kita confirm. Nah, ini missing record gitu kan. Jadi overall semuanya hampir sama kecuali redirect warning gitu kan. Pesannya tergantung kita nulis pesannya apa gitu kan, kayak gitu. Jadi mungkin itu ya cara menghandle error di Odoo gitu kan, atau error manajemen di Odoo. Mungkin untuk yang try catch juga bisa gitu kan. Misal gini, try catch-nya kita di atas ya, ini di atas try-nya misal ngecek ini ya, tapi nanti akan kita kosongin untuk yang ended-nya. Jadi ended-nya none, yang ininya kita isi. Harusnya tadi nggak mandatory kan ya. Oke, jadi biar error gitu kan.
Nah, kalau sukses saya akan munculin price error ini, tapi validation aja ya, validation. Tapi kalau misalnya accept, biasanya sih gini ya, exception as error. Nah, kita akan rise, sorry, bisa validation bisa user error, sama aja gitu kan. Kita akan rise yang pesannya apa, pesan errornya. Jadi kita nggak tahu nih pesan errornya bakalan apa gitu kan. Kayak kita restart. Cara bikin errornya gampang, kita kosongin end date-nya. Jadi harusnya error sih ininya, berarti nggak perlu deh. Nah, ini not supported between instead of datetime and boolean. Jadi yang start date-nya ada isinya, tapi yang end date-nya tuh boolean gitu kan, dia false gitu. Jadi nggak bisa tuh, dia kena di exception-nya gitu kan. Kalau misalnya suksesnya berarti ya kita isi aja ininya, kita isi ke sini berarti ya 24 ininya 23 berarti. Nah, ini kenanya start date must be before end date gitu kan, jadi kena yang atas ini. Kayak gitu ya teman-teman untuk error manajemen di Odoo gitu kan. Jadi intinya error manajemen ini untuk ngelakuin handle kalau ada error apa ya, kayak misal ya tadi unique name, terus nggak boleh ngisi start date lebih besar dari end date, ataupun apapun itu gitu kan, tergantung kebutuhan teman-teman butuhnya untuk exception error apa gitu kan. Itu bisa menggunakan if else, elif, ataupun menggunakan try catch ya untuk errornya, kayak gitu. Oke, mungkin di video kali ini cukup sekian ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke section selanjutnya tentang security part 2 kalau nggak salah ya, tentang record role dan groups gitu kan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.